Selamat datang. Silakan duduk senyaman mungkin, pejamkan mata Anda, dan bersiaplah untuk sebuah perjalanan. Bayangkan ruang angkasa. Apa yang terlintas dalam benak Anda? Kemungkinan besar, itu adalah kehampaan tak terbatas, hitam kelam seperti arang. Vakum mutlak, sunyi dan tak bergerak, tanpa ada apapun di dalamnya selain bintang dan galaksi yang langka, terpisah oleh jarak yang tak terbayangkan. Citra ini telah tertanam begitu kuat dalam budaya kita, hingga ia menjadi sinonim dari ketiadaan. Namun, bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa kehampaan ini adalah salah satu kekeliruan paling kolosal dalam sejarah sains, bahwa sesungguhnya ruang angkasa adalah partikel, medan dan energi yang bergejolak, dinamis dan sangat padat? Dalam kuliah ini, kita akan menjelajahi sudut-sudut paling gelap di alam semesta untuk melihat apa yang tersembunyi di tempat yang kita yakini benar-benar kosong. Kita akan menemukan bahwa vakum tidak hanya tidak kosong, tetapi juga merupakan kunci untuk memahami hukum-hukum paling mendasar dari penciptaan alam semesta. Bersiaplah, perjalanan kita ke kehampaan yang tidak kosong akan segera dimulai. Untuk memahami betapa revolusionernya gagasan tentang vakum yang terisi, mari kita sejenak kembali ke masa lalu. Selama berabad-abad, umat manusia telah berusaha memahami sifat ruang di antara benda-benda langit. Bangsa Yunani kuno misalnya, tidak dapat menerima gagasan kehampaan mutlak. Aristoteles berpendapat bahwa alam tidak mentolerir kekosongan, dan untuk menjelaskan bagaimana cahaya bintang mencapai bumi, muncullah konsep ether. Ether diyakini sebagai substansi tak terlihat, yang merasuki segalanya, mengisi seluruh ruang, dan berfungsi sebagai medium penyebaran cahaya, sama seperti udara menjadi medium penyebaran suara. Gagasan ether mendominasi sains selama ribuan tahun, hingga akhir abad ke-19. Namun, eksperimen terkenal Michelson-Morley yang dilakukan pada tahun 1887 gagal total dalam mendeteksi adanya angin ether yang seharusnya muncul ketika bumi bergerak melalui ether tersebut. Kegagalan ini ditambah dengan munculnya teori relativitas khusus Einstein pada tahun 1905 yang tidak membutuhkan ether untuk menjelaskan penyebaran cahaya, seolah-olah telah mengubur ide lama tersebut untuk selamanya. Dunia ilmiah menyimpulkan, ruang angkasa benar-benar adalah vakum murni. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sains, sejarah mengambil giliran tak terduga. Dengan menolak satu konsep usang, kita sebenarnya baru mulai mendekati kebenaran yang jauh lebih kompleks dan mencengangkan mengenai sifat ruang. Baiklah, mari kita mulai penjelajahan kita dengan melihat apa yang ada di antara bintang-bintang di dalam galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Ruangan ini kita sebut sebagai medium antar bintang. Sekilas, tempat ini memang terlihat sangat-sangat kosong. Sebagai perbandingan, jika kita mengambil 1 cm kubik udara yang kita hirup di bumi ini, di dalamnya terkandung sekitar 25 kuintiliun molekul. Itu adalah angka 1 dengan 19 nol di belakangnya. Sementara itu, di dalam 1 cm kubik rata-rata ruang antar bintang, hanya terdapat 1 atom. Ya, hanya 1 atom tunggal. Menurut standar bumi, ini adalah ruang hampa atau vakum yang triliunan kali lebih tipis daripada yang bisa kita ciptakan di laboratorium tercanggih. Inilah sebabnya mengapa ketika kita menatap langit malam, seolah-olah tidak ada apa-apa di antara bintang-bintang. Namun, alam semesta ini sangat luas. Kepadatan yang sangat kecil sekalipun, jika dikalikan dengan volume ruang raksasa di antara bintang-bintang, akan berubah menjadi massa materi yang kolosal. Para ilmuwan memperkirakan bahwa total massa medium antar bintang di galaksi kita mencapai sekitar 10 hingga 15% dari total massa semua bintangnya. Jika kita bisa mengumpulkan semua materi ini menjadi satu, kita bisa membentuk miliaran matahari baru darinya. Medium ini tidak homogen. Ia terdiri dari awan gas dan debu raksasa dengan suhu dan kepadatan yang bervariasi. Ada yang dingin dan padat, ada pula yang panas dan sangat tipis. Justru di dalam awan-awan inilah, di dalam kekosongan yang tampak ini, tersembunyi buayan bintang-bintang baru dan sistem planet. Medium antar bintang bukanlah sekadar latar belakang pasif bagi bintang-bintang. Ia adalah komponen galaksi yang aktif, dinamis, dan sangat vital, yang berpartisipasi dalam siklus berkelanjutan lahir, hidup, dan matinya bintang.
Bayangkan galaksi bukan sebagai kumpulan bintang yang terisolasi, melainkan sebagai organisme besar dan kompleks, di mana medium antar bintang memainkan peran sistem peredaran darah yang membawa materi dan energi. Inilah bentuk pengisi ruang hampa kosmik yang pertama, dan mungkin yang paling nyata, yang akan kita bahas. Mari kita telaah lebih dalam lagi komposisi medium antar bintang ini. Sekitar 99% dari medium ini terdiri dari gas, sementara sisa 1% diisi oleh partikel padat sangat kecil yang kita kenal sebagai debu kosmik. Komponen gasnya sendiri juga tidak sesederhana itu. Sekitar 91% dari atom dalam gas ini adalah hidrogen, elemen paling sederhana dan paling melimpah di alam semesta. Sekitar 9% lainnya adalah helium. Sementara semua elemen kimia lain yang oleh para astronom sering disebut logam secara bercanda hanya menyumbang kurang dari 1%. Gas ini hadir dalam 3 kondisi atau fase utama, tergantung pada suhu dan kepadatannya. Fase pertama adalah gas netral dingin. Gas ini terdiri dari atom hidrogen, di mana elektron terikat kuat pada protonnya. Suhu awan-awan ini sangat rendah, hanya berkisar antara 50 hingga 100 derajat di atas nol mutlak, atau sekitar minus 223 derajat Celcius. Wilayah ini dikenal sebagai daerah HI, dibaca H1. Karena tidak memancarkan cahaya tampak, sangat sulit mendeteksinya menggunakan teleskop biasa. Namun keberadaan mereka terungkap berkat emisi radio yang sangat khas. Elektron dalam atom hidrogen dapat berada dalam 2 keadaan energi, bergantung pada orientasi S-spin cut-nya relatif terhadap S-spin proton. Sesekali, sekitar sekali dalam 11 juta tahun, untuk setiap atom tunggal, elektron secara spontan akan membalikkan spin-nya ke tingkat energi yang lebih rendah, sambil memancarkan kuanta radio dengan panjang gelombang 21 cm. Meskipun peristiwa ini sangat jarang terjadi pada satu atom, awan raksasa mengandung begitu banyak hidrogen, sehingga emisi ini menjadi terdeteksi oleh radioteleskop. Garis 21 cm inilah yang memungkinkan para astronom memetakan distribusi hidrogen netral di galaksi kita, sekaligus mengungkap struktur spiralnya. Awan dingin dan gelap ini adalah cadangan bahan baku raksasa untuk bintang-bintang di masa depan, yang dengan sabar menanti saatnya tiba di kehampaan antar bintang. Fase penting kedua dari gas antar bintang adalah gas terionisasi hangat. Tidak seperti awan dingin, di sini atom-atom telah terpapar radiasi ultraviolet yang sangat intens, dipancarkan oleh bintang-bintang muda yang panas di sekitarnya. Energi ini sangatlah besar, mampu melepaskan elektron dari atom hidrogen dan mengubah gas tersebut menjadi plasma. Campuran antara proton dan elektron yang bebas bergerak. Wilayah semacam ini dikenal sebagai daerah H2. Dan penampilan mereka sungguh memukau. Ketika sebuah elektron bebas ditangkap kembali oleh proton, ia akan menuruni tingkat energi secara berjenjang, melepaskan foton cahaya di setiap langkahnya. Salah satu transisi yang paling terlihat dalam spektrum cahaya adalah garis H-alfa, yang memberikan wilayah-wilayah ini rona kemerahan yang khas dan sangat indah. Contoh nyata dari wilayah H2 ini adalah nebula Orion, yang bahkan bisa kita lihat dengan mata telanjang sebagai bercak kabur di rasi bintang Orion. Nebula ini adalah gelembung raksasa yang terbuat dari hidrogen terionisasi. Di pusatnya terdapat gugus bintang muda, masif, dan sangat panas yang dikenal sebagai trapesium Orion. Radiasi mereka yang kuat secara harfiah menerangi gas di sekitarnya, memaksanya untuk berpendar. Suhu di nebula ini jauh lebih panas daripada awan gas dingin, sering mencapai 10.000 derajat Celcius. Nebula yang bersinar ini tak lain adalah persemaian bintang yang tengah beraksi. Dari gas antar bintang inilah bintang-bintang baru dilahirkan. Radiasi dan angin bintang yang kuat yang dilepaskan oleh bintang-bintang masif yang telah terbentuk menekan gas di sekitarnya dan memicu gelombang pembentukan bintang berikutnya.
Dengan demikian, area kosong di sekitar gugus bintang muda sebenarnya adalah lingkungan yang sangat aktif dan bergejolak, di mana energi bintang mentransformasi materi sekitarnya, menciptakan beberapa objek paling indah dan menawan di alam semesta. Bercak-bercak merah terang yang kita lihat dalam gambar langit malam adalah bukti nyata bahwa ruang hampa, vakum itu tidak hanya tidak kosong, tetapi juga mampu memancarkan cahaya. Fase ketiga dari gas antar bintang, dan mungkin yang paling krusial bagi keberadaan kita adalah awan molekuler. Mereka adalah area paling dingin dan padat di medium antar bintang. Suhunya bisa mencapai serendah 10 hingga 20 derajat di atas nol mutlak, sementara kepadatannya bisa berkisar dari ratusan hingga jutaan partikel per sentimeter kubik. Meskipun standar bumi menganggap ini masih vakum yang dalam, di ruang angkasa, ini adalah struktur yang sangat padat. Hanya dalam kondisi yang sangat dingin, inilah atom-atom hidrogen dapat bergabung membentuk molekul H2. Selain hidrogen molekuler yang sangat sulit diamati secara langsung, awan-awan ini juga mengandung molekul lain yang lebih kompleks. Para astronom telah mendeteksi jejak karbon monoksida, air, amonia, formaldehida, bahkan alkohol dan gula sederhana di dalamnya. Hingga hari ini, lebih dari 200 jenis molekul telah diidentifikasi di medium antar bintang, termasuk molekul yang merupakan blok pembangun asam amino, fondasi kehidupan seperti yang kita kenal. Awan molekuler ini terlihat di langit sebagai lubang gelap, karena mereka begitu padat hingga sepenuhnya menghalangi cahaya dari bintang-bintang di belakangnya. Contohnya yang menonjol adalah nebula kepala kuda di rasi bintang Orion, yang siluet gelapnya terlihat kontras di latar belakang gas merah yang bercahaya. Namun yang paling penting, awan-awan yang gelap dan dingin, inilah yang menjadi pabrik utama penghasil bintang di galaksi. Di kedalaman mereka, gumpalan padat mulai terbentuk akibat tarikan gravitasi mereka sendiri. Ini disebut protobintang. Secara bertahap mengerut dan memanas, embrio-embrio ini pada akhirnya mencapai suhu dan tekanan yang cukup untuk memicu reaksi termonuklir, dan sebuah bintang baru pun menyala di langit. Tata surya kita sendiri, termasuk bumi dan kita semua, lahir dari awan molekuler semacam ini sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dengan demikian, bagian ruang angkasa yang tampak paling gelap dan kosong sebenarnya adalah yang paling subur. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke 1% materi medium antar bintang yang bukan berupa gas. Kita bicara tentang debu kosmik. Meskipun hanya 1%, jumlah ini mungkin terdengar sepele, tapi peran debu ini di alam semesta sungguhlah luar biasa besar. Debu kosmik ini berbeda dengan debu yang biasa menumpuk di rumah kita. Ini adalah partikel padat mikroskopis, ukurannya berkisar dari hanya beberapa molekul hingga 1/10 mikron, setara dengan ukuran partikel dalam asap rokok. Komponen utamanya terdiri dari silikat yang mirip pasir, grafit, es, seperti es air, amonia, dan metana, serta senyawa organik kompleks. Lalu dari mana asalnya debu ini? Debu ini lahir di atmosfer bintang raksasa merah dan super raksasa yang dingin, yakni bintang-bintang tua yang sedang menanggalkan lapisan luarnya ke angkasa. Sumber penting lainnya adalah ledakan supernova yang menyemburkan elemen berat ke luar angkasa, lalu terkondensasi menjadi butiran debu. Debu yang tersebar di seluruh galaksi ini menimbulkan dua efek signifikan terhadap cahaya bintang-bintang yang jauh. Yang pertama adalah penyerapan antar bintang, atau dikenal sebagai ekstinksi. Butiran debu ini memblokir sebagian cahaya, yang menyebabkan bintang terlihat lebih redup daripada seharusnya. Efek kedua yang lebih menarik adalah pemerahan antar bintang. Butiran debu lebih efektif dalam menyebarkan cahaya biru gelombang pendek dibandingkan cahaya merah gelombang panjang. Ini menerapkan prinsip yang sama ketika atmosfer bumi menyebarkan cahaya biru dari matahari, membuat langit tampak biru, sementara matahari saat terbenam tampak merah.
Di luar angkasa, hal serupa terjadi. Cahaya bintang yang melintasi awan debu kehilangan komponen birunya, sehingga sampai kepada kita dengan warna yang lebih kemerahan. Inilah alasan mengapa para astronom harus memperhitungkan efek-efek ini ketika menentukan jarak dan suhu bintang. Namun, debu tidak hanya menghambat pengamatan, ia justru memainkan peran kunci dalam pembentukan bintang dan planet. Di permukaan butiran debu es, atom-atom hidrogen dapat saling menemukan dan bergabung membentuk molekul. Ini adalah langkah krusial untuk pembentukan awan molekuler. Sementara itu, di dalam cakram protoplanet, di sekitar bintang muda, butiran debu ini saling menempel dan membentuk benda-benda yang semakin besar, disebut planetesimal, yang pada akhirnya akan membentuk planet, asteroid, dan komet. Selain gas dan debu yang relatif tenang, ruang antar bintang juga dipenuhi oleh aliran partikel yang sangat berenergi, yang kita kenal sebagai sinar kosmik. Nama ini mungkin sedikit menyesatkan, karena sinar kosmik bukanlah sinar dalam artian biasa. Sebaliknya, mereka adalah inti atom yang telah dipercepat hingga mencapai kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Sekitar 90% dari mereka adalah proton, inti hidrogen, sekitar 9% adalah partikel alfa, inti helium, dan sisanya 1% adalah inti dari elemen yang lebih berat, ditambah dengan elektron dan positron. Energi partikel-partikel ini bisa sangat luar biasa, jutaan kali lebih besar daripada yang dapat dicapai di akselerator paling kuat di bumi, seperti penumbuk hadron besar, Large Hadron Collider. Ketika partikel-partikel ini memasuki atmosfer bumi, mereka bertabrakan dengan molekul udara, menciptakan kaskade atau rentetan partikel sekunder yang disebut hujan atmosfer. Partikel sekunder inilah yang akhirnya kita deteksi di permukaan bumi. Tapi, apa sebenarnya sumber dari pelari cepat kosmik ini? Untuk partikel yang energinya lebih rendah, akselerator utamanya diyakini adalah gelombang kejut yang berasal dari ledakan supernova. Ketika bintang masif meledak, ia melontarkan lapisan luarnya dengan kecepatan ribuan kilometer per detik. Gelombang kejut ini, saat menyebar melalui medium antar bintang, dapat menangkap partikel dan berulang kali mempercepatnya, seperti seorang peselancar yang didorong oleh ombak. Namun, asal-usul sinar kosmik dengan energi tertinggi masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam astrofisika. Energi mereka begitu dahsyat, sehingga ledakan supernova pun tampaknya tidak cukup untuk menghasilkannya. Kandidat sumber potensial termasuk inti galaksi aktif yang berpusat pada lubang hitam supermasif, atau bahkan peristiwa eksotis yang terkait dengan peluruhan partikel materi gelap. Partikel-partikel ini tak terlihat dan tak terjamah, terus-menerus menghujani galaksi kita, bahkan planet kita. Mereka adalah komponen dinamis dan kuat lainnya yang mengisi ruang angkasa yang tampaknya kosong. Sinar kosmik membawa sejumlah besar energi dan memengaruhi komposisi kimia medium antar bintang. Sejauh ini kita telah membahas ruang di dalam galaksi kita sendiri. Namun, bagaimana jika kita bicara tentang skala yang jauh lebih besar? Apa sebenarnya yang mengisi kekosongan masif di antara galaksi-galaksi? Ruang inilah yang kita sebut medium antar galaksi atau lingkungan intergalaksi. Untuk waktu yang lama, area ini dianggap sebagai ruang hampa mutlak, benar-benar kosong. Wajar, karena galaksi hanyalah pulau-pulau materi yang sangat kecil di tengah lautan semesta yang tak terbatas. Akan tetapi, ternyata di sini pun kita dikejutkan. Ternyata ruang di antara galaksi juga terisi oleh materi, meskipun jauh lebih renggang, lebih tipis dibandingkan medium antar bintang. Materi ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium yang sangat panas dan terionisasi. Kepadatan gas ini sangat rendah, rata-rata kurang dari 1 atom per meter kubik. Namun, perlu diingat, volume ruang ini begitu kolosal. Menurut perkiraan terbaru, justru medium antar galaksi inilah yang menampung sebagian besar materi biasa, materi barionik di alam semesta
Jumlahnya bahkan melebihi seluruh materi yang ada di semua bintang dan galaksi jika digabungkan. Materi ini membentuk struktur raksasa yang kita kenal sebagai jaring kosmik, cosmic web. Galaksi dan gugusan galaksi bukanlah titik acak. Mereka berada di simpul-simpul jaring ini, dihubungkan oleh untaian tipis dan panjang, disebut filamen, yang terbuat dari gas antar galaksi. Sementara di antara untaian-untaian ini terdapat wilayah luas yang hampir kosong, yang kita sebut kekosongan, voids. Mendeteksi gas ini sangatlah sulit karena terlalu renggang dan panas, sehingga hampir tidak memancarkan cahaya dalam spektrum yang terlihat. Para ilmuwan menemukannya melalui cara ia menyerap cahaya dari kuasar yang sangat jauh. Ketika cahaya dari kuasar, objek paling terang di alam semesta, melewati awan gas antar galaksi menuju bumi, atom-atom dalam awan tersebut menyerap foton pada panjang gelombang tertentu. Hal ini meninggalkan garis-garis gelap pada spektrum kuasar yang dikenal sebagai hutan Lyman alpha. Dengan menganalisis garis-garis ini, para astronom dapat menentukan sifat dan distribusi gas tak kasat mata tersebut. Jaring kosmik ini adalah kerangka, tulang punggung, alam semesta, sebuah struktur yang terbentuk di bawah tarikan gravitasi materi gelap. Materi biasa kemudian menempel pada kerangka ini, membentuk galaksi yang kita kenali. Jadi, bahkan kekosongan besar di antara galaksi pun ternyata dipenuhi oleh bahan bangunan paling penting bagi jagat raya. Mari kita tinggalkan kedalaman antar galaksi dan kembali mendekati rumah, ke lingkungan terdekat kita. Bahkan ruang di dalam tata surya kita sendiri jauh dari kata kosong. Matahari kita bukan hanya bola gas statis. Ia terus-menerus memancarkan aliran partikel bermuatan ke ruang angkasa, terutama proton dan elektron. Aliran ini disebut angin surya. Ia bergerak dengan kecepatan antara 300 hingga 800 km per detik, mengisi seluruh penjuru tata surya. Kepadatan angin surya di orbit bumi hanya beberapa partikel per sentimeter kubik, namun dampaknya sangat besar. Angin suryalah yang berinteraksi dengan magnetosfer bumi dan menghasilkan aurora. Angin ini juga meniup material komet, membentuk ekor ion yang terkenal itu, yang selalu menjauh dari matahari, terlepas dari arah komet itu sendiri. Aliran plasma yang berkelanjutan ini menciptakan gelembung raksasa di sekitar tata surya, yang dikenal sebagai heliosfer. Heliosfer adalah wilayah di mana tekanan angin surya mendominasi tekanan medium antar bintang. Ia membentang jauh melampaui orbit Pluto, hingga jarak lebih dari 100 satuan astronomi, atau 100 kali jarak dari bumi ke matahari. Batas heliosfer, tempat angin surya melambat secara drastis karena bertabrakan dengan materi antar bintang, disebut peredaman kejut atau termination shock. Pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 telah melintasi batas ini dan kini berada di lapisan luar heliosfer yang disebut heliopause. Secara teknis, mereka sudah berada di ruang antar bintang. Heliosfer berperan sebagai kepompong pelindung bagi tata surya. Ia membelokkan sebagian besar sinar kosmik berenergi rendah yang datang dari luar, melindungi planet-planet, termasuk bumi, dari dampaknya yang berbahaya. Jadi, vakum di sistem bintang kita sendiri sebenarnya adalah lingkungan yang dinamis, penuh dengan angin surya dan medan magnet yang menciptakan perisai kosmik khusus bagi kita. Selain materi dalam bentuk partikel seperti atom dan ion, ruang hampa, vakum kosmik juga dipenuhi oleh berbagai jenis radiasi, atau yang sering disebut para fisikawan sebagai foton. Yang paling mendasar dan paling meresap di alam semesta adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, atau disingkat radiasi relik. Radiasi ini tak lain adalah sisa pijaran dari peristiwa Big Bang itu sendiri, sebuah gema abadi dari kelahiran alam semesta kita. Selama 380.000 tahun pertama setelah Big Bang, alam semesta begitu panas dan padat hingga membentuk subburam yang terdiri dari proton, elektron, dan foton. Karena interaksi konstan dengan partikel bermuatan, foton tidak bisa bergerak bebas. Namun seiring alam semesta terus memuai dan mendingin, proton dan elektron mulai bersatu membentuk atom hidrogen yang netral. Periode penting ini dikenal sebagai era rekombinasi. Seketika itu juga, alam semesta menjadi transparan terhadap cahaya. Foton yang memenuhi seluruh ruang angkasa pada saat itu, akhirnya bebas melakukan perjalanan tanpa hambatan. Mereka masih terus melakukan perjalanan hingga hari ini. Sejak saat itu, alam semesta telah memuai lebih dari 1000 kali lipat,
Karena pemuaian ini, panjang gelombang foton kuno tersebut telah diregangkan secara drastis. Awalnya, radiasi ini memiliki suhu sekitar 3000 derajat Kelvin, mirip cahaya yang dipancarkan bintang oranye. Hari ini, setelah melewati 13,8 miliar tahun, suhu radiasi tersebut telah mendingin hingga hanya 2,73 derajat di atas nol absolut dan kini teramati dalam spektrum gelombang mikro. Radiasi ini menyelimuti kita dari segala penjuru di bola langit dengan tingkat keseragaman yang mencengangkan. Rata-rata, terdapat sekitar 411 foton relik di setiap sentimeter kubik ruang angkasa yang kita anggap kosong ini. Inilah hal tertua dan terjauh yang dapat kita amati di alam semesta. Dengan mempelajari fluktuasi suhu yang sangat kecil, yang hanya 1/100%, para kosmolog dapat mengungkap informasi luar biasa mengenai alam semesta awal, usianya, komposisinya, geometrinya, dan bahkan proses kompleks yang menghasilkan pembentukan galaksi. Jadi, lain kali Anda menonton semut, statik, di layar televisi analog lama, ketahuilah bahwa sekitar 1% dari kebisingan visual tersebut diciptakan oleh foton yang lahir dari kobaran Big Bang, yang telah melakukan perjalanan menembus kehampaan selama hampir 14 miliar tahun. Partikel lain yang menakjubkan dan hampir tak kasat mata, yang secara harfiah menembus setiap ruang di alam semesta, adalah neutrino. Mereka sering dijuluki partikel hantu, ghost particles, dan sebutan ini sangat beralasan. Neutrino adalah partikel elementer yang tidak memiliki muatan listrik dan memiliki massa yang sangat-sangat kecil. Saking kecilnya, selama bertahun-tahun para ilmuwan mengira massanya adalah nol mutlak. Karena sifat-sifat inilah, mereka praktis tidak berinteraksi dengan materi biasa. Setiap detiknya sekitar 65 miliar neutrino yang lahir dari reaksi termonuklir di matahari kita melewati setiap sentimeter persegi tubuh Anda, siang maupun malam, dan Anda sama sekali tidak merasakannya. Agar kita memiliki peluang 50% untuk menghentikan setidaknya satu neutrino matahari tersebut, kita memerlukan penghalang timbal setebal 1 tahun cahaya. Neutrino tercipta dari berbagai proses nuklir. Sumber utama mereka di alam semesta adalah reaksi termonuklir di bintang-bintang, ledakan supernova, dan interaksi antara sinar kosmik dengan atmosfer. Bahkan, terdapat juga latar belakang neutrino relik yang analog dengan radiasi latar kosmik dan merupakan sisa dari Big Bang. Neutrino jenis ini jauh lebih sulit ditangkap karena energinya sangat rendah. Meskipun menangkap neutrino sangat sulit, para ilmuwan telah mengembangkan cara untuk melakukannya. Mereka menggunakan detektor raksasa yang ditempatkan jauh di bawah tanah, air, atau es untuk melindungi diri dari gangguan partikel lain. Contohnya adalah detektor Super Kamiokande di Jepang, sebuah tangki besar berisi 50.000 ton air ultramurni, dikelilingi oleh ribuan tabung fotomultiplier yang sangat sensitif. Kadang-kadang, sangat jarang, neutrino memang berinteraksi dengan inti atom air, menghasilkan kilatan cahaya yang kemudian direkam oleh detektor. Mempelajari neutrino membuka jendela unik menuju alam semesta. Karena interaksi mereka yang sangat lemah, mereka dapat membawa informasi langsung dari wilayah yang paling padat dan tak terjangkau, seperti inti matahari atau inti supernova yang sedang runtuh, tempat di mana bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Partikel-partikel hantu ini adalah komponen penting lainnya yang mengisi ruang hampa kosmik, menyimpan misteri dari proses-proses paling ekstrim di alam semesta. Pada tahun 2015, para ilmuwan mengumumkan sebuah penemuan yang benar-benar mengguncang dunia dan membuka era baru dalam bidang astronomi. Untuk pertama kalinya, gelombang gravitasi berhasil terdeteksi secara langsung. Sebenarnya, apa itu? Menurut teori relativitas umum Einstein, objek-objek bermassa besar melengkungkan atau mendistorsi struktur ruang waktu itu sendiri. Ketika objek-objek ini bergerak dengan akselerasi, terutama saat terjadi peristiwa kataklismik, misalnya, penggabungan dua lubang hitam atau bintang neutron, mereka menghasilkan riak atau gelombang pada struktur ruang waktu yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Riak-riak inilah yang kita sebut sebagai gelombang gravitasi. Mereka bukanlah partikel atau radiasi yang bergerak di dalam ruang, melainkan mereka adalah getaran dari ruang itu sendiri. Ketika gelombang gravitasi melewati suatu objek, gelombang tersebut secara bergantian meregangkan dan memampatkan objek itu dalam dua arah yang saling tegak lurus. Namun, efek yang ditimbulkan ini sangatlah kecil.
Gelombang gravitasi yang terdeteksi di bumi, yang berasal dari lubang hitam, yang bergabung miliaran tahun cahaya jauhnya, hanya menyebabkan perubahan jarak yang ukurannya ribuan kali lebih kecil dari diameter sebuah proton. Untuk mendeteksi getaran yang sekecil itu, para ilmuwan membangun interferometer laser raksasa, seperti LIGO di Amerika Serikat dan Virgo di Eropa. Alat-alat ini berupa dua terowongan vakum sepanjang beberapa kilometer yang saling tegak lurus, di mana sinar laser ditembakkan di dalamnya. Saat gelombang gravitasi melewati detektor, ia mengubah panjang salah satu lengan relatif terhadap lengan yang lain. Hal ini menghasilkan perubahan pada pola interferensi sinar laser. Penemuan ini memberi kita cara yang benar-benar baru untuk melihat alam semesta. Gelombang gravitasi memungkinkan kita mengamati objek paling ekstrim dan paling gelap yang tidak memancarkan cahaya. Contohnya adalah lubang hitam. Ruang waktu yang selama ini kita anggap hanya sebagai arena pasif tempat terjadinya berbagai peristiwa, ternyata adalah medium yang dinamis. Ia mampu bergetar dan mentransfer energi sejauh miliaran tahun cahaya. Jadi, vakum tidak hanya diisi oleh materi dan energi, melainkan ia sendiri adalah aktor aktif dalam drama kosmik yang bisa meregang, memampat, dan bergetar. Kita sekarang akan membahas komponen alam semesta yang paling misterius dan dominan, yang tak diragukan lagi juga mengisi ruang hampa kosmik, namun sifat aslinya masih belum kita ketahui. Mari kita mulai dengan materi gelap. Pada tahun 1930-an, astronom Fritz Zwicky saat mengamati gugusan galaksi di rasi bintang Coma Berenices, menyadari ada hal yang tidak biasa. Galaksi-galaksi dalam gugusan tersebut bergerak sedemikian cepat. Massa yang terlihat dari semua bintang di dalamnya sama sekali tidak cukup untuk menahan mereka tetap bersatu melalui gravitasi. Seharusnya gugusan itu sudah lama tercerai-berai. Zwicky berhipotesis bahwa pasti ada massa tersembunyi yang tak terlihat di gugusan itu, dan ia menamainya materi gelap. Kemudian pada tahun 1970-an, anomali serupa ditemukan oleh astronom Vera Rubin ketika ia mempelajari kecepatan rotasi bintang-bintang di galaksi spiral. Berdasarkan hukum fisika, bintang-bintang di tepi luar galaksi seharusnya berputar lebih lambat daripada bintang-bintang yang dekat dengan pusat, sama seperti planet yang jauh dari matahari bergerak lebih lambat. Namun, pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan bintang di wilayah pinggiran hampir tidak berkurang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa setiap galaksi diselimuti oleh halo bulat raksasa yang terbuat dari materi tak terlihat, yang menghasilkan tarikan gravitasi tambahan. Sejak saat itu banyak bukti tidak langsung lainnya yang terkumpul, mendukung keberadaan materi gelap, termasuk efek lensa gravitasi, analisis radiasi latar kosmik, dan struktur skala besar alam semesta. Saat ini kita tahu bahwa materi gelap menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta. Jumlah ini sekitar 5 kali lebih banyak daripada seluruh materi biasa atau materi barionik yang membentuk bintang, planet, dan juga diri kita sendiri. Kita tahu materi gelap tidak memancarkan atau menyerap cahaya, dan ia hanya berinteraksi dengan materi biasa melalui gravitasi. Tetapi, kita sama sekali tidak tahu terbuat dari apa materi gelap ini. Ia tidak mungkin terdiri dari partikel-partikel biasa yang sudah kita kenal. Hipotesis utama saat ini menyatakan bahwa materi gelap adalah partikel eksotis baru yang belum pernah ditemukan, seperti WIMP atau aksion. Berbagai eksperimen di seluruh dunia sedang dilakukan untuk mencoba menangkap partikel materi gelap secara langsung, namun sejauh ini belum berhasil. Substansi tak terlihat ini membentuk kerangka gravitasi yang menopang seluruh struktur alam semesta. Ia mengisi tidak hanya ruang di antara galaksi, tetapi juga galaksi itu sendiri, termasuk galaksi kita. Kalau materi gelap adalah sebuah misteri, maka energi gelap ini adalah misteri kuadratnya. Di akhir tahun 90-an abad ke-20, dua kelompok astronom yang bekerja secara independen sedang mempelajari supernova tipe Ia yang sangat jauh untuk mengukur laju ekspansi alam semesta. Supernova ini adalah lilin standar yang sangat baik karena kecerahan puncaknya selalu sama, memungkinkan kita menentukan jaraknya dengan sangat akurat. Semua orang berharap melihat bahwa ekspansi alam semesta melambat akibat tarikan gravitasi dari semua materi di dalamnya. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka menemukan kebalikannya. Alam semesta justru berekspansi dengan akselerasi. Temuan ini sangat tidak terduga, sampai-sampai para ilmuwan awalnya tidak mempercayai hasil mereka sendiri. Namun, datanya tidak terbantahkan.
Pasti ada semacam gaya misterius, semacam anti-gravitasi yang mendorong ruang angkasa menjauh, menyebabkan galaksi-galaksi bergerak semakin cepat dan cepat. Kekuatan hipotetis inilah yang kemudian dinamai energi gelap. Menurut model kosmologi modern, energi gelap menyumbang angka yang mengejutkan, 68% dari total massa energi di alam semesta. Ini adalah komponen dominan yang menentukan nasib dunia kita. Tapi, sebenarnya apa energi gelap itu? Penjelasan paling sederhana adalah bahwa energi gelap merupakan properti dari vakum itu sendiri. Ini adalah energi intrinsik dari ruang kosong, yang juga dikenal sebagai konstanta kosmologi. Menurut teori medan kuantum, vakum tidak benar-benar kosong. Ia dipenuhi oleh partikel-partikel virtual yang terus-menerus lahir dan menghilang. Fluktuasi kuantum ini seharusnya memiliki energi, dan energi vakum inilah yang mungkin bermanifestasi sebagai antigravitasi. Masalahnya adalah, perhitungan teoritis memprediksi besarnya energi vakum ini 120 tingkat besaran, yaitu 1 diikuti 120 nol, lebih besar daripada yang diamati oleh para astronom. Ini adalah perbedaan terbesar antara teori dan eksperimen di sepanjang sejarah fisika. Ada juga hipotesis lain yang lebih eksotis, misalnya bahwa energi gelap adalah medan dinamis baru yang disebut kuintesensi. Apapun itu, kita tahu bahwa zat misterius ini terdistribusi secara merata di ruang angkasa dan merupakan properti yang melekat padanya. Energi gelap inilah yang menentukan bahwa di masa depan yang sangat jauh, alam semesta tidak akan menyusut, melainkan mengalami ekspansi abadi yang terus berakselerasi, yang pada akhirnya akan mencabik-cabik galaksi, bahkan hingga level atom. Akhirnya kita sampai pada tingkat kepadatan vakum yang paling mendasar dan mungkin paling kontraintuitif, dunia mekanika kuantum. Di tingkat mikroskopis, ruang hampa tidak lagi mulus dan tenang. Ia berubah menjadi buih yang bergejolak dan mendidih, yang dikenal sebagai busa kuantum. Ini adalah konsekuensi langsung dari salah satu prinsip dasar mekanika kuantum, yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui pasangan karakteristik partikel tertentu, seperti posisi dan momentumnya, atau energi dan waktu keberadaannya, secara bersamaan dengan akurasi mutlak. Ketika diterapkan pada vakum, ini berarti bahwa dalam rentang waktu yang sangat singkat, energi di titik manapun dalam ruang dapat berfluktuasi. Sesuai dengan rumus terkenal Einstein ISMC2, energi dapat berubah menjadi massa, dan sebaliknya. Fluktuasi energi jangka pendek inilah yang memungkinkan pasangan partikel-antipartikel lahir secara spontan dari ketiadaan. Partikel-partikel ini disebut virtual karena masa hidupnya terlalu singkat untuk dapat dideteksi secara langsung. Mereka muncul, hidup sesaat, lalu beranihilasi satu sama lain, mengembalikan energi kembali ke vakum. Semakin masif sebuah partikel, semakin pendek waktu keberadaan virtualnya. Vakum secara harfiah dipenuhi oleh partikel-partikel virtual ini, elektron dan positron, kuark dan anti-kuark, serta semua partikel lain yang kita ketahui. Meskipun mereka virtual, efek yang ditimbulkan oleh partikel-partikel ini sepenuhnya nyata dan terukur. Misalnya, mereka menghasilkan apa yang disebut efek Casimir. Dua pelat logam tidak bermuatan yang diletakkan sangat berdekatan di dalam ruang hampa akan saling menarik satu sama lain. Alasannya adalah ruang di antara kedua pelat membatasi panjang gelombang partikel virtual yang dapat ada di sana, sementara di bagian luar tidak ada batasan seperti itu. Akibatnya, tekanan partikel virtual dari luar menjadi lebih besar daripada tekanan dari dalam, yang pada akhirnya menciptakan gaya tarik-menarik. Efek ini diprediksi pada tahun 1948 dan telah dikonfirmasi secara eksperimental. Jadi, pada tingkat yang paling fundamental, vakum bukanlah ketiadaan, melainkan medium fisik yang nyata dan dinamis, penuh dengan aktivitas tersembunyi. Inilah yang disebut energi vakum, yang, seperti telah kita bahas sebelumnya, mungkin terkait dengan energi gelap, meskipun ada tantangan teoretis yang sangat besar. Mari kita kembali ke medium antar bintang, MAB, dan membahas strukturnya lebih detail. Kita tahu bahwa MAB itu tidak seragam, tapi skala ketidakseragaman ini sungguh mencengangkan. Cakram galaksi adalah sebuah ekosistem kompleks yang terdiri dari gas dengan suhu dan kepadatan yang berbeda-beda, semuanya berinteraksi tanpa henti. Model yang menggambarkan kondisi ini menunjukkan adanya koeksistensi beberapa fase yang berada dalam keseimbangan tekanan yang relatif stabil. Fase pertama adalah
medium netral dingin yang pernah kita bahas. Suhunya hanya sekitar 80 Kelvin. Fase ini ada dalam bentuk awan-awan padat yang volumenya kecil, namun memuat sebagian besar masanya. Awan-awan ini terbenam dalam fase kedua, yaitu medium netral hangat, yang jauh lebih luas tapi kepadatannya lebih rendah, dengan suhu sekitar 8000 Kelvin. Gas ini juga terdiri dari atom hidrogen yang sama, hanya saja pergerakannya jauh lebih cepat. Selanjutnya ada medium terionisasi hangat. Suhunya mirip, tapi gas ini sudah berupa plasma. Fase ini mengelilingi bintang-bintang panas dan mengambil sekitar 1/5 volume cakram galaksi. Tapi yang paling menakjubkan adalah keberadaan medium terionisasi panas. Ini adalah gas yang sangat renggang, yang dipanaskan hingga mencapai suhu 1 juta derajat Kelvin. Diperkirakan fase ini terbentuk dari penggabungan sisa-sisa ledakan supernova. Ketika sebuah bintang masif meledak, ia menciptakan gelembung raksasa berisi gas panas yang terus memuai. Seiring waktu, gelembung-gelembung ini dapat menyatu dan membentuk jaringan terowongan dan gua yang saling terhubung. Semuanya terisi oleh gas panas ini. Fase panas ini mengambil porsi hingga setengah dari total volume cakram galaksi. Bayangkanlah sepotong keju Swiss. Awan dingin yang padat adalah kejunya, sedangkan lubang-lubang yang dipenuhi gas panas adalah, ya, lubang-lubang itu sendiri. Struktur multifase yang kompleks ini terus-menerus berubah. Angin bintang dan ledakan supernova menyuntikkan energi ke dalam medium antar bintang, memanaskan gas dan menciptakan gelembung. Sementara itu, gas juga mendingin, memancarkan energi, dan berkondensasi menjadi awan yang lebih padat, tempat bintang-bintang baru kemudian lahir. Siklus materi dan energi yang berkelanjutan ini, yang dikenal sebagai air mancur galaksi, menopang kehidupan galaksi, dan menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya proses yang terjadi di ruang hampa kosmik. Di samping gas dan debu, ruang hampa kosmik juga diselimuti oleh medan magnet. Walaupun medan ini amat lemah, bahkan ratusan ribu kali lebih lemah dari medan magnet bumi, medan magnet galaksi ini hadir dalam skala raksasa dan memegang peran yang krusial dalam berbagai proses astrofisika. Medan magnet galaksi diperkirakan dihasilkan dan dipertahankan berkat mekanisme dinamo, serupa dengan yang membentuk medan magnet bumi. Pergerakan plasma konduktif di piringan galaksi melalui rotasi dan aliran turbulennya menciptakan arus listrik. Arus inilah yang pada gilirannya menghasilkan medan magnet. Medan ini memiliki dua komponen. Yang pertama adalah komponen teratur, ordered komponen, yang cenderung mengikuti struktur spiral galaksi. Dan yang kedua adalah komponen kacau atau turbulen. Medan magnet memiliki pengaruh yang sangat besar pada medium antar bintang. Pertama, mereka mengatur pergerakan partikel bermuatan. Ion dan elektron dalam plasma antar bintang tidak dapat bergerak bebas memotong garis medan magnet. Mereka diibaratkan terpaksa bergerak sepanjang garis-garis tersebut. Hal ini menentukan bagaimana gas mengalir dan berinteraksi di dalam galaksi. Kedua, medan magnet menghasilkan tekanan yang membantu menopang awan gas agar tidak runtuh akibat tarikan gravitasi. Dalam proses pembentukan bintang, medan magnet memainkan peran yang sangat menentukan. Ia dapat memperlambat penyusutan awan protobintang dan membantu menghilangkan kelebihan momentum sudut melalui semburan bipolar, bipolar jets. Medan magnet juga memiliki kaitan erat dengan sinar kosmik. Merekalah yang menahan sinar kosmik tetap berada di dalam galaksi, memaksa mereka bergerak mengikuti jalur spiral yang rumit. Tanpa medan magnet, sinar kosmik akan melarikan diri ke ruang antar galaksi. Sebaliknya, sinar kosmik yang bergerak menembus gas antar bintang menciptakan tekanan yang pada akhirnya dapat mengembangkan medan magnet itu sendiri. Untuk mendeteksi medan-medan yang lemah ini, ada beberapa metode. Salah satunya adalah dengan mengamati radiasi sinkrotron, yaitu emisi yang dilepaskan oleh elektron berenergi tinggi, bagian dari sinar kosmik, saat berputar dalam medan magnet. Metode lain adalah efek Faraday, di mana terjadi perputaran bidang polarisasi gelombang radio dari sumber jauh ketika mereka melewati plasma yang termagnetisasi. Dengan demikian, medan magnet yang tidak terlihat ini adalah pemain kunci lainnya yang turut menyusun struktur dan mengisi kekosongan kosmik. Kita pernah membahas molekul organik kompleks yang ditemukan di awan molekuler. Bidang penelitian yang dikenal sebagai astrokimia ini telah menghasilkan banyak penemuan menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir.
Ternyata, bagian terdalam yang dingin dan gelap dari awan antar bintang adalah pabrik kimia yang sangat efisien. Reaksi kimia yang terjadi dalam kondisi ini sangat berbeda dengan yang terjadi di bumi. Suhu dan kepadatan yang sangat rendah membuat reaksi fase gas berjalan lambat. Disinilah debu kosmik yang pernah kita singgung memainkan peran kunci. Lapisan es di permukaan partikel debu berfungsi sebagai katalis, tempat atom dan molekul bisa bertemu dan bereaksi. Radiasi ultraungu yang menembus awan dapat memecah molekul menjadi radikal aktif, memicu seluruh rangkaian transformasi kimia. Hasilnya terbentuklah keanekaragaman senyawa yang menakjubkan. Selain molekul sederhana seperti air, amonia, dan metana, telah ditemukan alkohol, metanol, etanol, aldehida, gula sederhana, glikoaldehida, dan bahkan molekul prekursor asam amino seperti aminoacetonitril. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah ditemukannya hidrokarbon aromatik polisiklik atau disingkat HAP. Ini adalah molekul datar dan besar yang terdiri dari cincin benzena yang saling terhubung, menyerupai partikel jelaga. Molekul ini diperkirakan sangat melimpah dan bahkan dapat mengandung hingga 25% dari seluruh karbon yang ada di medium antar bintang. HAP secara efektif menyerap cahaya ultraungu dan memancarkannya kembali dalam inframerah, memainkan peran penting dalam keseimbangan termal medium antar bintang. Bagian yang paling menggembirakan dari semua penemuan ini adalah bahwa senyawa organik kompleks yang tercipta di kedalaman kosmos kemudian dimasukkan ke dalam pembentukan bintang dan sistem planet baru. Komet dan asteroid yang membombardir bumi muda diyakini telah mengirimkan blok pembangun kehidupan ini ke planet kita, memicu munculnya molekul biologis. Dengan demikian, kimia yang terjadi di kekosongan antara bintang-bintang mungkin memiliki kaitan langsung dengan asal-usul kita sendiri. Mari kita bahas lagi tentang sinar kosmik dan bagaimana mereka berinteraksi dengan materi. Meskipun kepadatan sinar kosmik sangat rendah, energi yang dibawa setiap partikel tunggalnya luar biasa besar, dan interaksi inilah yang menimbulkan konsekuensi penting. Ketika sebuah proton berenergi tinggi atau inti helium dari sinar kosmik bertabrakan dengan inti atom dalam gas antar bintang, seperti karbon atau oksigen, terjadilah proses yang kita sebut spalasi atau pemecahan inti. Akibat dari tabrakan keras ini, inti target benar-benar terpecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Dengan cara inilah, unsur-unsur ringan yang langka, seperti litium, berilium, dan boron tercipta. Unsur-unsur ini hampir tidak pernah terbentuk melalui fusi termonuklir di dalam bintang. Sebaliknya, bintang justru secara efektif membakar unsur-unsur ini pada suhu yang relatif rendah. Sebagian besar unsur-unsur ini di alam semesta, termasuk litium yang ada di dalam baterai ponsel kita, diciptakan persis melalui tabrakan-tabrakan di ruang antar bintang tersebut. Jumlah unsur-unsur ini yang teramati di atmosfer bintang-bintang tua dan di meteorit sangat cocok dengan apa yang diprediksi oleh model spalasi sinar kosmik. Ini adalah satu lagi konfirmasi indah bahwa kosmos bukanlah kehampaan yang statis, melainkan tempat di mana proses aktif terus berlangsung, bahkan mengubah komposisi kimiawi alam semesta. Selain itu, sinar kosmik juga merupakan sumber utama ionisasi di awan molekul yang padat. Sinar ultraviolet dari bintang tidak mampu menembus jauh ke dalam awan-awan ini, tetapi sinar kosmik yang energik dapat melaluinya, menendang keluar elektron dari molekul dan menciptakan ion. Ionisasi ini, meskipun kadarnya lemah, memainkan peran penting dalam kimia dan dinamika awan tersebut. Sebab, ion-ion inilah yang mengikat gas netral dengan medan magnet. Tanpa sinar kosmik, proses pembentukan bintang dan planet akan berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi, para pengembara tak kasat mata yang melesat menembus ruang hampa ini memberikan dampak langsung pada proses-proses paling fundamental di galaksi kita. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa medium antar galaksi menyimpan sebagian besar materi barionik di alam semesta. Tapi, di mana tepatnya materi ini berada dan bagaimana keadaannya? Selama bertahun-tahun, hal ini dikenal sebagai masalah barion yang hilang. Ketika para astronom menghitung semua materi yang terlihat di bintang, galaksi, dan gas dingin, jumlahnya hanya sebagian kecil dari total barion yang seharusnya ada. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan model Big Bang dan data radiasi kosmik latar belakang. Sebagian besar materi biasa ini seolah-olah hilang.
Jawaban atas teka-teki ini mulai terkuak dalam beberapa dekade terakhir berkat pengamatan menggunakan panjang gelombang sinar X dan ultra ungu. Ternyata porsi signifikan dari baryon yang hilang ini berada dalam bentuk gas yang sangat panas dan renggang. Gas ini mengisi ruang di sepanjang filamen atau benang-benang jaring kosmik dan di dalam halo galaksi. Lingkungan ini dinamakan WHIM, singkatan dari Warm Hot Intergalactic Medium, atau medium antar galaksi panas hangat. Suhunya berkisar antara 100.000 hingga 10 juta derajat Kelvin. Pada suhu setinggi itu, gas menjadi sangat terionisasi dan sebagian besar memancarkan radiasi dalam spektrum sinar X lembut dan ultra ungu jauh. Kondisi ini yang membuatnya sangat sulit untuk diamati. Gas ini diyakini dipanaskan oleh gelombang kejut yang timbul selama proses pembentukan struktur skala besar alam semesta, yaitu saat materi berjatuhan ke dalam sumur gravitasi filamen dan gugusan. Penemuan medium ini dimungkinkan melalui pengamatan garis serapan atom yang sangat terionisasi, seperti oksigen 6 atau oksigen 7, dalam spektrum kuasar dan blazar yang sangat jauh. Pengamatan ini mengonfirmasi bahwa filamen jaring kosmik benar-benar dipenuhi oleh gas panas tersebut. Dengan demikian, kekosongan di antara galaksi ternyata diisi oleh reservoir plasma raksasa, tempat materi alam semesta yang hilang bersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kosmos terus berubah seiring kita mengembangkan instrumen baru untuk mempelajari komponen-komponennya yang tak terlihat. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai radiasi latar kosmik, foton-foton sisa dari Big Bang. Namun, ada latar belakang serupa yang tersusun dari partikel lain. Contohnya, secara teori seharusnya ada yang disebut latar belakang neutrino kosmik atau Cosmic Neutrino Background, CNB. Sama seperti foton, neutrino pada awal mula semesta berada dalam keseimbangan termal dengan materi lainnya. Kira-kira 1 detik setelah Big Bang, ketika semesta mendingin hingga 10 miliar derajat, interaksi neutrino dengan materi menjadi sangat lemah. Mereka kemudian terpisah dan mulai menyebar secara bebas. Neutrino sisa ini diperkirakan mengisi seluruh semesta hingga hari ini dengan suhu yang sangat rendah, hanya sekitar 1,9 Kelvin. Kepadatan yang diperkirakan adalah sekitar 326 neutrino dari setiap jenis per sentimeter kubik. Masalahnya, energi yang mereka miliki sangatlah kecil, jauh lebih rendah daripada neutrino dari matahari atau atmosfer. Hal ini membuat pendeteksian langsung mereka menggunakan teknologi yang ada saat ini hampir mustahil. Meskipun demikian, keberadaan mereka terkonfirmasi secara tidak langsung. Neutrino ini, walau sangat lemah, berkontribusi pada total kepadatan energi semesta dan memengaruhi proses-proses di era awal, seperti nukleosintesis primordial, yaitu pembentukan elemen ringan dan pembentukan radiasi latar kosmik itu sendiri. Pengukuran fluktuasi yang akurat dalam radiasi latar kosmik dan distribusi galaksi memungkinkan kita menetapkan batasan pada sifat-sifat neutrino ini. Data-data ini sangat selaras dengan prediksi model kosmologi standar. Jika suatu saat nanti kita berhasil mendeteksi partikel-partikel ini secara langsung, ini akan menjadi kejayaan besar bagi fisika. Hal ini akan membuka jendela bagi kita untuk melihat detik pertama kehidupan semesta kita, sebuah era yang bahkan tidak dapat diakses melalui pengamatan foton sisa. Samudera partikel tertua yang tak terlihat ini adalah lapisan realitas lain, tersembunyi dalam kehampaan kosmik. Mari kita kembali lagi membahas tata surya kita. Tapi, kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dari luar, bukan dari dalam. Area tempat heliosfer berinteraksi dengan medium antar bintang di sekitarnya adalah struktur yang sangat kompleks dan dinamis. Matahari itu tidak diam. Ia bergerak menembus awan antar bintang lokal dengan kecepatan sekitar 23 km per detik. Gerakan ini menciptakan semacam gelombang kejut haluan di depan tata surya, mirip dengan gelombang yang terbentuk di depan hidung pesawat jet yang sedang terbang. Gas dan debu antar bintang mengalir mengelilingi heliosfer, namun tidak semua partikel ini berhenti. Atom netral seperti hidrogen dan helium yang tidak terpengaruh oleh medan magnet dapat menembus dan masuk ke dalam heliosfer. Setelah masuk, mereka mengalami ionisasi akibat sinar ultraviolet matahari atau pengisian ulang dengan partikel angin matahari, lalu menjadi apa yang disebut sebagai ion tangkapan.
Ion-ion ini kemudian dibawa kembali keluar oleh angin matahari. Studi tentang atom netral dan ion tangkapan ini melalui misi seperti IBEX, Interstellar Boundary Explorer, memungkinkan kita untuk benar-benar mengintip, melampaui batas tata surya, dan mempelajari sifat-sifat medium antar bintang di sekitarnya. IBEX memetakan batas tata surya dengan mendeteksi apa yang disebut atom netral energy. Atom-atom ini terbentuk di wilayah heliopause dan terbang kembali menuju kita. Data ini menunjukkan bahwa interaksi antara heliosfer dan medium antar bintang jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan sebelumnya. Data IBEX juga mengungkap adanya pita raksasa misterius di langit, di mana aliran atom-atom ini jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa rumah kosmik kita sendiri bukanlah pulau yang terisolasi. Sebaliknya, ia berada dalam dialog yang konstan dan rumit dengan lingkungan galaksi di sekitarnya. Batas ini bukanlah ruang kosong, melainkan laboratorium plasma aktif tempat dua dunia bertabrakan, dunia matahari dan dunia galaksi. Selain materi dan radiasi yang datang dari luar, ruang di dalam tata surya juga terisi penuh oleh produk-produk evolusinya sendiri. Yang kita maksud di sini adalah awan debu zodiakal. Jika Anda berada di lokasi yang sangat gelap, jauh dari polusi cahaya kota, Anda mungkin bisa melihat fenomena ini. Setelah matahari terbenam atau sebelum fajar, akan terlihat cahaya redup berbentuk piramida yang memanjang ke atas dari cakrawala, mengikuti bidang ekliptika, jalur lintasan matahari yang tampak di langit. Inilah yang disebut cahaya zodiakal. Cahaya ini adalah pantulan sinar matahari yang tersebar oleh partikel-partikel debu mikroskopis yang mengelilingi matahari pada bidang yang sama dengan orbit planet-planet. Awan debu ini, yang juga dikenal sebagai debu antar planet, tersusun dari partikel-partikel dengan ukuran mulai dari 10 hingga 300 mikron. Lalu, dari manakah debu ini berasal? Sumber utamanya adalah komet, yang ketika mendekat ke matahari akan mencair dan meninggalkan jejak debu serta gas. Selain itu, debu juga berasal dari tabrakan asteroid di sabuk utama, yaitu antara orbit Mars dan Jupiter. Meskipun kepadatan awan debu ini sangatlah rendah, bahkan jauh lebih rendah daripada ruang vakum terbaik di bumi, ia cukup luas dan membentang jauh, sehingga dapat menghasilkan cahaya yang terlihat. Namun, partikel-partikel debu ini tidak bersifat abadi. Akibat pengaruh radiasi dan angin matahari, mereka perlahan bergerak secara spiral menuju matahari, fenomena yang dikenal sebagai efek Poynting-Robertson. Ini berarti bahwa untuk menjaga awan debu ini tetap berada dalam keadaan yang stabil, harus ada pasokan debu baru secara terus-menerus yang berasal dari komet dan asteroid. Kadang, dalam perjalanannya, bumi melintasi jalur yang memiliki aliran debu padat yang ditinggalkan oleh komet. Saat itulah kita menyaksikan hujan meteor, atau yang biasa kita sebut sebagai bintang jatuh. Setiap kilatan cahaya di langit malam adalah partikel kecil debu antar planet yang terbakar saat memasuki atmosfer kita. Dengan demikian, bahkan ruang yang tampaknya kosong di antara planet-planet di tata surya, kita sebenarnya terisi oleh debu yang terus diperbarui dan secara konsisten menciptakan salah satu fenomena alam paling indah dan lembut di langit malam. Sejauh ini, kita sudah membahas materi dan energi yang setidaknya bisa kita ukur, atau yang keberadaannya bisa kita simpulkan lewat pengamatan. Namun, ada juga cara yang lebih bersifat hipotesis, namun secara teori mungkin saja, untuk mengisi ruang hampa atau vakum. Salah satunya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai lubang hitam primordial, atau primordial black holes. Ini adalah jenis lubang hitam hipotetis yang tidak seperti lubang hitam biasa, yang terbentuk dari keruntuhan bintang. Mungkin telah terbentuk di masa alam semesta yang paling awal, hanya dalam detik pertama setelah Big Bang. Saat itu, kepadatan materi sangat tinggi, sehingga fluktuasi kecil sekalipun dalam kepadatan sudah cukup untuk memicu keruntuhan gravitasi dan menciptakan lubang hitam. Lubang hitam semacam ini bisa memiliki rentang massa yang sangat bervariasi, mulai dari seukuran asteroid hingga ribuan kali massa matahari. Lubang hitam yang masanya lebih kecil dari massa gunung seharusnya sudah menguap pada saat ini karena radiasi Hawking, sebuah proses kuantum di mana lubang hitam perlahan kehilangan massa. Namun, lubang hitam primordial yang lebih masif mungkin masih bertahan hingga hari ini dan bergerak bebas menjelajahi alam semesta. Untuk waktu yang lama, mereka dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk materi gelap. Sebab mereka tidak terlihat, terdiri dari materi biasa, tetapi tidak berpartisipasi dalam reaksi nuklir dan tidak menghasilkan struktur yang bersinar. Akan tetapi,
Berbagai pengamatan, terutama pencarian peristiwa microlensing gravitasi, di mana objek tersebut melintas di depan bintang yang jauh dan memperkuat cahayanya untuk sementara waktu, telah memberikan batasan yang sangat ketat pada jumlah objek semacam itu. Saat ini, diyakini bahwa mereka tidak dapat membentuk sebagian besar materi gelap, tetapi sejumlah kecil di antaranya mungkin masih ada dan berkontribusi pada kepadatan massa total. Menemukan lubang hitam pengembara yang melintasi kekosongan adalah salah satu tantangan paling sulit bagi para astronom. Ini adalah contoh lain tentang bagaimana ruang hampa dapat menyembunyikan objek-objek paling eksotis yang pernah kita bayangkan. Ketika kita membahas vakum kosmik, kita tidak bisa mengabaikan konsep inflasi. Ini adalah periode hipotetis di mana alam semesta mengalami ekspansi eksponensial yang sangat cepat, diperkirakan terjadi hanya dalam sepersekian detik pertama setelah Big Bang. Teori inflasi diajukan pada awal tahun 80-an untuk menyelesaikan beberapa masalah fundamental dalam model standar Big Bang. Secara khusus, ini menjawab masalah horizon. Mengapa area alam semesta yang terpisah dan tidak pernah bertukar informasi bisa memiliki suhu yang sama? Dan masalah geometri datar. Mengapa alam semesta kita sangat mendekati geometri Euclidean? Menurut teori ini, dalam rentang waktu yang sangat singkat, kira-kira dari 10⁻⁻36 hingga 10⁻⁻32 detik, ukuran alam semesta meningkat setidaknya 10⁻26 kali lipat. Artinya wilayah yang ukurannya lebih kecil dari proton membengkak hingga mencapai ukuran sebesar jeruk bali. Lalu, apa yang mendorong alam semesta untuk berekspansi secepat itu? Diduga, penyebabnya adalah kondisi vakum khusus yang disebut vakum palsu, false vacuum. Kondisi ini memiliki kepadatan energi yang sangat besar dan tekanan negatif yang kuat, yang berfungsi layaknya anti-gravitasi. Ini adalah kondisi yang tidak stabil. Pada akhir inflasi, medan ini yang dinamakan inflaton meluruh dan energinya berubah menjadi subpanas yang terdiri dari partikel biasa dan radiasi, sebuah transisi yang memulai fase panas Big Bang yang kita kenal. Namun, hal yang paling menarik adalah bahwa fluktuasi kuantum pada medan inflaton ini selama masa inflasi ikut diregangkan hingga mencapai skala astronomis. Fluktuasi mikroskopis ini menjadi benih atau cikal bakal, di mana di bawah pengaruh gravitasi, semua struktur yang kita lihat saat ini tumbuh. Galaksi, gugus galaksi, dan jaring kosmik. Kita dapat melihat jejak fluktuasi primordial ini dalam bentuk variasi suhu yang sangat kecil pada peta radiasi latar belakang kosmik, CMB. Dengan demikian, seluruh struktur alam semesta yang kita saksikan terlahir dari fluktuasi kuantum di ruang yang dianggap kosong pada momen-momen awal keberadaannya. Ini mungkin merupakan ilustrasi yang paling mendalam dan mencengangkan tentang betapa pentingnya vakum dan betapa vakum itu sebenarnya tidak pernah kosong. Mari kita kembali membahas debu kosmik dan sifat-sifatnya yang mengejutkan. Kita terbiasa menganggap debu ini hanyalah penyerap cahaya yang pasif. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa debu kosmik ternyata jauh lebih aktif dari perkiraan sebelumnya. Sebagai contoh, telah ditemukan bahwa butiran debu antar bintang dapat berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai miliaran putaran per detik. Efek yang secara teoretis sudah diprediksi ini dikenal sebagai rotasi nanopartikel. Kecepatan putaran ekstrim ini diyakini disebabkan oleh interaksi butiran debu dengan foton dari cahaya bintang, serta atom gas yang melintas di dekatnya. Putaran cepat ini dapat menghasilkan emisi radiasi gelombang mikro. Emisi ini sering menjadi sinyal pengganggu ketika kita mempelajari radiasi latar belakang kosmik. Selain itu, butiran debu yang berputar cepat dan memiliki momen dipol listrik juga mampu menghasilkan radiasi elektromagnetik yang lemah. Fenomena menarik lainnya adalah fenomena penyelarasan butiran debu. Butiran debu yang berbentuk memanjang di ruang antar bintang ternyata tidak tersusun secara acak. Mereka cenderung menyelaraskan sumbu panjangnya agar tegak lurus terhadap garis-garis medan magnet galaksi. Efek penyelarasan ini menyebabkan terjadinya polarisasi cahaya bintang-bintang yang jauh. Ketika cahaya melewati awan debu yang tersusun rapi tersebut, komponen cahaya yang terpolarisasi sejajar dengan sumbu panjang butiran debu akan diserap dan dihamburkan lebih kuat. Akibatnya, cahaya yang sampai kepada kita sebagian besar terpolarisasi dalam satu arah tertentu. Dengan mengukur polarisasi ini, para astronom dapat mempelajari geometri dan kekuatan medan magnet galaksi.
Meskipun mekanisme penyelarasan ini belum sepenuhnya dipahami, salah satu teori utama mengemukakan bahwa fenomena ini terkait dengan apa yang disebut torsi radiasi, yaitu momen gaya yang diciptakan oleh foton saat berinteraksi dengan butiran debu yang berbentuk tidak simetris. Jadi, partikel-partikel mungil di ruang hampa ini bertindak layaknya kompas mikroskopis, menunjukkan arah medan magnet tak kasat mata, dan mengungkap satu lagi misteri kompleksitas struktur galaksi kita. Mari kita telaah salah satu wilayah terbesar dan paling kosong di alam semesta, yang dikenal sebagai void, kehampaan kosmik. Void adalah gelembung raksasa, berdiameter hingga ratusan juta tahun cahaya, yang hampir tidak dihuni oleh galaksi. Void mengisi sebagian besar volume semesta, sementara galaksi dan gugusannya berkumpul pada dinding tipis dan filamen yang mengelilingi void tersebut. Selama bertahun-tahun, void dianggap sebagai kehampaan yang nyaris mutlak. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa wilayah ini sebenarnya tidak sepenuhnya kosong. Pertama, void tetap mengandung sejumlah materi, baik materi gelap maupun materi barionik, hanya saja kepadatannya jauh lebih rendah daripada rata-rata semesta. Di sana, dimungkinkan adanya galaksi Katai yang sangat kecil dan redup, yang sulit dideteksi. Beberapa galaksi void ini telah ditemukan, dan mereka sangat menarik karena evolusi mereka terjadi dalam isolasi tanpa adanya pengaruh gravitasi dari tetangga yang besar. Kedua, void dialiri oleh medan magnet. Meskipun asal-usul dan kekuatannya masih menjadi perdebatan, pengamatan sinar gamma dari blazar yang jauh menunjukkan bahwa ruang antar galaksi, termasuk void, haruslah mengandung medan magnet yang lemah. Medan ini bisa saja dihasilkan di awal mula semesta atau dilepaskan dari galaksi melalui angin bintang dan inti galaksi aktif. Ketiga, void adalah laboratorium ideal untuk mempelajari energi gelap. Karena pengaruh gravitasi materi di dalamnya minimal, efek percepatan ekspansi yang disebabkan oleh energi gelap harus termanifestasi paling murni di sana. Dengan mempelajari lensa gravitasi, lemah dari cahaya galaksi jauh di latar belakang void, kita bisa mendapatkan perkiraan independen tentang sifat-sifat energi gelap. Dengan demikian, bahkan lanskap semesta yang paling hampa sekalipun menyimpan informasi penting tentang hukum alam fundamental dan komponen tersembunyi dunia kita. Kehampaan membantu kita memahami keberadaan. Sebelumnya, kita sudah membahas partikel virtual sebagai wujud dari sifat kuantum ruang hampa atau vakum. Namun ada fenomena lain yang terkait langsung dengan ini dan memiliki konsekuensi yang dapat diamati, polarisasi vakum. Menurut teori elektrodinamika kuantum, QED, ketika berada dalam medan elektromagnetik yang sangat kuat, vakum dapat bertindak seperti medium optik. Hal ini terjadi karena foton dapat secara singkat berubah menjadi pasangan elektron-positron virtual. Jika perubahan ini terjadi dalam medan eksternal yang kuat, misalnya di dekat bintang neutron yang sangat bermagnet, disebut magnetar, medan tersebut akan memengaruhi elektron dan positron virtual, sehingga mempolarisasi keduanya. Efek ini, pada gilirannya, memengaruhi cara foton-foton lain merambat melewati area tersebut. Secara spesifik, vakum menjadi Bayer-Effringen, atau berbias ganda. Foton dengan polarisasi yang berbeda akan bergerak dengan kecepatan yang sedikit berbeda. Efek ini sangatlah kecil dan sangat sulit untuk diukur. Namun, pada tahun 2016, para astronom berhasil merekam tanda-tanda pertama fenomena ini ketika mengamati bintang neutron yang berjarak 400 parsek dari bumi. Mereka menemukan tingkat polarisasi linear yang tinggi pada cahaya tampak yang dipancarkan bintang tersebut. Temuan ini hanya bisa dijelaskan oleh lewatnya cahaya melalui vakum yang sangat bermagnet di sekitarnya. Penemuan menakjubkan ini adalah konfirmasi langsung bahwa ruang hampa dapat diubah oleh medan yang kuat dan bahwa prediksi elektrodinamika kuantum terbukti benar bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim. Ini sekali lagi mengaburkan batas antara kekosongan dan materi, menunjukkan bahwa vakum adalah medium kompleks yang dapat dipolarisasi dengan sifat-sifat yang dapat berubah. Ia bukan hanya panggung pasif, melainkan peserta aktif dalam interaksi fisik yang tunduk pada hukum dunia kuantum. Senar kosmik adalah kandidat lain yang eksotis, namun secara teori mungkin saja menghuni ruang hampa kosmik. Senar ini adalah cacat topologis hipotetis, berdimensi 1, yang diperkirakan terbentuk pada alam semesta awal sebagai hasil dari transisi fase. Bayangkan air yang membeku.
Ketika kristal-kristal es terbentuk, mereka mungkin memiliki orientasi yang berbeda. Di titik pertemuan kristal-kristal ini akan muncul cacat, seperti retakan. Sesuatu yang serupa diperkirakan terjadi pada ruang hampa di alam semesta awal. Saat alam semesta mendingin, ia mungkin telah melalui serangkaian transisi fase yang melibatkan pelanggaran simetri interaksi fundamental. Jika simetri dilanggar secara berbeda di berbagai area ruang angkasa, cacat stabil dapat terbentuk di perbatasan area-area tersebut. Bergantung pada jenis pelanggaran simetri, cacat ini bisa berupa cacat nol dimensi seperti monopol. Satu dimensi yaitu senar atau dua dimensi yang kita sebut dinding domain. Senar kosmik, jika memang ada, seharusnya sangatlah tipis, bahkan lebih tipis dari proton, tetapi memiliki massa yang sangat besar per satuan panjang. Konsekuensinya, mereka akan menciptakan medan gravitasi yang kuat. Senar-senar ini mungkin membentang pada jarak yang sangat jauh, bahkan melintasi seluruh alam semesta yang dapat kita amati. Senar semacam itu seharusnya meninggalkan jejak yang khas. Misalnya, mereka dapat bertindak sebagai lensa gravitasi, menciptakan gambar ganda dari objek-objek yang sangat jauh. Selain itu, mereka juga harus menjadi sumber gelombang gravitasi yang kuat. Lebih jauh lagi, senar kosmik yang bergerak diperkirakan akan meninggalkan jejak dalam radiasi latar belakang kosmik, atau CMB, berupa lonjakan suhu yang tajam. Sejauh ini, belum ada bukti meyakinkan mengenai keberadaan senar kosmik yang ditemukan. Hal ini memberikan batasan ketat pada teori-teori yang memprediksinya. Namun demikian, keberadaan mereka tetap menjadi kemungkinan yang menarik. Jika kita berhasil menemukan satu saja senar semacam ini, itu akan membuka jendela langsung ke fisika energi ultra tinggi yang tidak dapat dicapai oleh akselerator manapun, dan membuktikan bahwa ruang hampa bisa memiliki struktur topologis yang kompleks, menyimpan relik dari momen-momen paling awal pembentukan alam semesta. Ketika kita membahas segala hal yang mengisi ruang vakum, penting untuk merenungkan kembali konsep ketiadaan itu sendiri. Dalam fisika modern, konsep ketiadaan mutlak adalah ide yang sangat rumit, bahkan mungkin tidak bermakna. Seperti yang kita ketahui, bahkan jika semua partikel, radiasi, dan semua medan yang kita kenal dihilangkan, yang tersisa adalah ruang waktu itu sendiri. Menurut teori relativitas umum, ruang waktu adalah entitas dinamis yang bisa melengkung, memuai, dan bergetar. Di tingkat kuantum, ruang waktu ini dipenuhi dengan partikel virtual dan fluktuasi energi. Mungkin saja ruang waktu dan hukum fisika yang mengaturnya adalah sifat fundamental dari realitas, sehingga mustahil ada keadaan yang benar-benar tanpa keduanya. Bahkan ada hipotesis lain, misalnya teori seleksi alam kosmologis, yang berpendapat bahwa alam semesta dapat lahir dari lubang hitam di alam semesta lain. Dalam proses ini, hukum fisika bisa sedikit berubah. Alam semesta yang bertahan adalah yang hukumnya memfasilitasi pembentukan lubang hitam sebanyak mungkin. Dalam pandangan dunia semacam ini, tidak ada tempat bagi ketiadaan mutlak. Yang ada hanyalah proses abadi, yaitu kelahiran dan evolusi alam semesta. Pendekatan lain, terkait dengan teori Dawai dan M-teori, mengemukakan adanya banyak dimensi di luar 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu yang kita kenal. Alam semesta kita mungkin hanyalah sebuah brand 3 dimensi yang mengambang di ruang multidimensi yang disebut bulk. Dalam skenario ini, vakum di alam semesta kita hanyalah bagian dari struktur yang jauh lebih kompleks dan multidimensi. Tentu saja semua ide ini sangat spekulatif, namun mereka menunjukkan seberapa jauh fisika modern telah melangkah, meninggalkan gambaran intuitif kita tentang kekosongan. Apa yang kita sebut sebagai vakum ternyata adalah salah satu esensi paling rumit dan misterius di alam semesta, menyimpan kunci rahasia asal-usul, evolusi, dan takdir akhir dunia kita. Mari kita kembali ke hal-hal yang lebih nyata dan membahas bagaimana seluruh isi dari ruang hampa ini berdampak langsung pada kita dan teknologi yang kita gunakan. Seperti yang telah kita sebutkan, heliosfer dan magnetosfer bumi melindungi kita dari sinar kosmik dan angin matahari. Namun, perlindungan ini tidaklah sepenuhnya mutlak. Sinar kosmik yang paling berenergi tinggi dapat menembus atmosfer hingga mencapai permukaan bumi. Fenomena ini bisa menyebabkan gangguan pada perangkat elektronik, terutama pada microchip komputer dan satelit. Gangguan tersebut dikenal sebagai single event upsets, atau gangguan peristiwa tunggal, di mana partikel bermuatan mengubah status bit memori. Tentu saja ini adalah masalah besar bagi industri penerbangan dan teknologi luar angkasa.
Sinar kosmik juga merupakan salah satu sumber utama paparan radiasi bagi awak pesawat yang terbang di ketinggian, apalagi bagi para astronaut di orbit. Saat merencanakan misi antar planet jangka panjang, misalnya perjalanan ke Mars, perlindungan radiasi dari sinar kosmik galaksi menjadi salah satu tantangan teknis utama yang harus dipecahkan. Sementara itu, suar matahari dan ejeksi massa koronal atau EMK yang merupakan manifestasi ekstrem dari angin matahari dapat memicu terjadinya badai geomagnetik. Badai ini dapat menyebabkan kegagalan pada satelit komunikasi dan navigasi, mengganggu komunikasi radio, dan bahkan memicu pemadaman listrik skala besar di bumi karena menginduksi arus kuat pada jaringan listrik. Kasus yang paling terkenal adalah apa yang disebut peristiwa Carrington pada tahun 1859 ketika badai geomagnetik super kuat menyebabkan rusaknya sistem telegraf di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Jika peristiwa dengan kekuatan yang sama terjadi hari ini, kerugian bagi peradaban teknologi kita akan sangat besar. Jadi, kekosongan ruang angkasa di sekitar kita bukanlah sekadar latar belakang pasif, melainkan lingkungan aktif yang harus kita perhitungkan dan yang darinya kita harus melindungi diri. Untuk menutup pembahasan kita tentang vakum yang tak benar-benar kosong, mari kita tinjau kembali keseluruhan gambaran yang telah kita ulas. Kita awali perjalanan ini dari medium antar bintang, komponen galaksi kita yang tipis namun masif, terdiri dari gas dalam berbagai fase. Mulai dari awan molekul dingin tempat bintang-bintang dilahirkan, hingga plasma panas membara yang mengisi gelembung sisa ledakan supernova. Kita saksikan bahwa medium ini dipenuhi debu mikroskopis. Debu yang menghalangi cahaya bintang, namun pada saat yang sama berfungsi sebagai katalisator pembentukan molekul dan bahan baku planet. Kita juga mengetahui adanya aliran sinar kosmik tak terlihat, dipercepat hingga energi yang tak terbayangkan, yang mengubah komposisi kimiawi alam semesta. Melangkah keluar dari batas galaksi, kita temukan jaring kosmik, struktur gas raksasa yang menyembunyikan sebagian besar materi biasa. Kita lihat seluruh ruang diselimuti oleh radiasi latar kosmik, gamma dari peristiwa dentuman besar, serta neutrino yang sulit ditangkap. Kita pahami bahwa bahkan ruang waktu kita sendiri tidaklah statis, melainkan dapat bergetar, merambatkan gelombang gravitasi akibat kataklisma kosmik. Kemudian kita berhadapan dengan misteri terbesar, materi gelap, kerangka tak terlihat yang menopang alam semesta, dan energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong ruang untuk mengembang. Dan akhirnya, pada level yang paling fundamental, kita temukan bahwa vakum hanyalah busa kuantum yang mendidih, dipenuhi oleh partikel-partikel virtual. Gambaran ini jauh berbeda dari citra sederhana ruang hampa yang hitam pekat. Kosmos adalah sistem yang kompleks, berlapis-lapis, dan sangat dinamis, di mana semua komponen, dari partikel mikroskopis hingga gugus galaksi, saling berinteraksi secara konstan. Pemahaman bahwa vakum tidaklah kosong ini bukan sekadar fakta yang menarik. Ini adalah pergeseran fundamental dalam pandangan dunia kita, yang memungkinkan kita memahami lebih dalam bagaimana alam semesta kita terbentuk dan apa posisi kita di dalamnya. Akhirnya, perjalanan panjang kita melintasi ruang angkasa yang tadinya kita anggap kosong kini berakhir. Apa yang sudah kita temukan? Kita menyadari bahwa ide tentang kehampaan mutlak itu hanyalah ilusi. Vakum ternyata adalah tempat yang sangat kaya dan kompleks. Ia dipenuhi gas dan debu, materi tempat bintang lahir dan mati. Ia diselimuti medan tak terlihat dan aliran partikel yang membawa energi luar biasa. Ia bahkan menyimpan cahaya dari penciptaan alam semesta itu sendiri, dalam bentuk radiasi kosmik latar belakang. Dan di tempat yang tampaknya benar-benar kosong sekalipun, ruang itu sendiri berdenyut dengan kehidupan di tingkat kuantum, di mana sifat-sifatnya menentukan nasib seluruh alam semesta. Namun, barangkali kesimpulan terpenting adalah, lebih dari 95% isi vakum ini, yaitu materi gelap dan energi gelap, masih menjadi misteri besar bagi kita. Kita bisa melihat efek gravitasinya, kita bisa mengukur jumlahnya, tetapi kita sama sekali tidak tahu apa sebenarnya wujud mereka. Penemuan-penemuan terbesar dalam kosmologi beberapa dekade terakhir justru membawa kita pada kesadaran akan betapa dalamnya ketidaktahuan kita. Dan ini bukanlah alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, ini adalah sumber inspirasi terbesar. Ini berarti bahwa penemuan-penemuan paling menarik masih menanti kita di masa depan. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, menyelami misteri alam semesta.
Saya berharap kuliah ini membantu Anda rileks dan tertidur lelap, mengisi mimpi-mimpi Anda dengan bintang, nebula, dan misteri kosmos. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan subscribe dan berikan like pada saluran ini. Dan di kolom komentar, tolong tuliskan isian vakum kosmik mana yang paling mengejutkan Anda. Selamat malam.